Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Raja TV serta Radio Roja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kita diberikan kesehatan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan kita tentang pelajaran dan ibrah dari sejarah Islam, yang mana pada kesempatan insyaallah kita akan membahas awal kekuasaan dari Bani Abbasiyah setelah runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah. Dan pada pertemuan yang terakhir kemarin kita telah mengambil pelajaran sebab-sebab runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah serta apa pelajaran-pelajaran yang mungkin diambil oleh kita sebagai kaum muslimin, ya, baik sebagai rakyat biasa ataupun sebagai penguasa di dalam memanage sebuah bangsa, menyatukan sebuah bangsa dan mewaspadai hal-hal yang akan menyebabkan lemahnya bangsa ini dan akhirnya dia akan menjadi hasil buminya akan dikuasai oleh bangsa lain dan dia akan menjadi perebutan-perebutan, ya, dan anak bangsa ini akan menjadi terpecah belah yang akan menyebabkan membuka peluang bagi orang-orang yang ingin menguasai bangsa kita sangat mudah untuk menguasainya. Tak lupa pula di kesempatannya hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, hari yang sangat mulia di sisi Allah SWT dalam satu minggu, kita untuk berbanyak ungkapan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang seiman, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita mulai tentu satu nasihat yang sangat penting adalah bahwa mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat besar sekali faedahnya dan berkahnya bagi kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat Al-Ahzab, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ya, Allah gambarkan bagaimana Allah dan malaikat, ya, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Salat Allah maksudnya sana'u ala malam, Allah memuji Rasulullah SAW. Malaikat adalah mendoakan Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Allah memanggil orang beriman agar banyak mengucapkan salat dan salam kepada Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan bahwa barang siapa mengucapkan satu kali salat kepada beliau, Allah akan berikan ganjaran 10 kali lipat untuk orang yang mengucapkan salat kepada beliau. Dan ini satu amalan yang mulia bagi seorang muslim yang mungkin hari-hari kita banyak kita isi dengan sesuatu yang kurang berarti dalam timbangan amal ibadah kita. Baik, kita akan mulai pembahasan kita yang mana kita sudah bahas sebelumnya, ya, akhir kekuasaan Bani Abbasiyah itu adalah di akhir tahun 132 Hijriah dan akan memulai kekuasaan Bani Abbasiyah ini di awal tahun di penghujung tahun 132 Hijriah itu. Siapa nama raja yang pertama? Yang sebelum kita sudah sebutkan tentang garisian keturunan raja yang pertama dari Bani Abbasiyah, dan beliau adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib. Dan kemarin juga ada yang bertanya, kok Abbas itu hanya beda umurnya sekitar 3 tahun Nabi SAW, bukankah ayah Nabi Muhammad SAW ada anak yang terbungsu daripada anak Abdul Muttalib? Dan hal ini perlu dipahami bahwa Abdullah belum ditemukan ada yang menyebutkan beliau itu anak yang terbungsu. Dalam artian mungkin dari satu ibu, ya, dari ibunya Abdullah bin Abdul Muttalib mungkin dia anak terbungsu, tetapi dari segi anak Abdul Muttalib tidak, karena Abdul Muttalib bukan punya 1 dan 2 istri, beliau banyak berapa istri, dan termasuk anak beliau yang termuda Abdul Muttalib itu adalah, ya, saudara dari Abdullah si ayah, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Maka keturunannya Abdullah bin Abbas. Kemudian setelah itu adalah anak dari Abbas ini juga banyak, kemarin sudah kita bahas. Kemudian garis keturunan berikutnya ada Ali bin Abdullah bin Abbas, kemudian Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian Muhammad ini punya anak yaitu Abdullah. Nah, jadi raja pertama namanya digelar dengan As-Saffah. Saffah, ya. Nah, namanya adalah Huwa Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Itu dilahirkan di Humaimah. Humaimah adalah satu tempat antara perjalanan dari Palestina ke Makkah Mukarramah, yang mana tempat ini dihadiahkan oleh Muawiyah atau oleh Bani Umayyah kepada keluarga Rasulullah SAW, utamanya keturunan
Abbas. Maka di daerah inilah berkembangnya keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Ya, keturunan Abdullah bin Abbas itu Ali, ya, yang dimana Ali bin Abdullah bin Abbas ini diberi semacam wilayah, ya, untuk dikuasai, untuk dikelola oleh beliau, tinggal di sana, dan beliau mendapat biaya kehidupan dari Bani Umayyah. Nah, ini sudah jelas kita bahas sebelumnya, di mana para penguasa Bani Umayyah, mereka menghormati dan memuliakan para ketua Rasulullah SAW. Baik. Kemudian itu beliau lahir di Umayyah pada tahun 105 Hijriah. 105 Hijriah. Ada yang menyebutkan selain itu ada yang menyebutkan 104, ya. Nah, yang dirajikan oleh kebanyakan para penulis biografi beliau adalah beliau lahir tahun 105 Hijriah. Ibunya adalah Raithah binti Ubaidillah bin Abdullah bin Abdul Madan Al-Harithi. Kemudian ayahnya adalah Muhammad bin Ali tadi, wafat pada tahun 125. Berarti umurnya saat itu ada berumur 20 tahun. Dalam saat, ya, ayah yang berumur anaknya yaitu Abdullah bin Muhammad ini berumur 20 tahun, bapak ayahnya meninggal 125 di Humaimah itu. Dan yang pertama untuk merencanakan berdirinya kekuasaan Bani Abbasiyah adalah ayahnya, itu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini. Kemudian saat itu ayahnya meninggal umurnya 20 tahun. Kemudian di mana Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini, ya, sudah memiliki berbagai pengalaman yang diambil dari timba dari ayahnya sendiri, bagaimana menyusun strategi untuk mengambil kekuasaan dari Bani Umayyah. Kemudian ayahnya, ya, memberikan setelah ayah meninggal itu kepada saudaranya Ibrahim untuk melanjutkan perjuangan pendirian kekuasaan Bani Abbasiyah ini. Saudara dari Safa ini namanya Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kemudian setelah itu berhasil menguasai kekuasaan, sebenarnya kita sebutkan pada sejarah kemarin, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani yang membantu untuk mengambil perhatian berbagai masyarakat di wilayah Islam, terutama Kufah. Nah, kemudian setelah di musim haji, dia mengenalkan dirinya, kemudian sampai kepadanya surat dari Abu Muslim Al-Khurasani tentang, yaitu khulafa Bani Umayyah yang terakhir. Fa asala walihi ala Dimashq fa ba'asa ala akhir. Jadi ketika tercium upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tuanya Muhammad bin Ali bin Abdul Abbas ini oleh khalifah yang terakhir dari Bani Umayyah, itu Marwan, ya, maka dia berupaya menangkap Ibrahim, anak dari Muhammad tadi. Kemudian ditangkaplah dia. Ya, setelah dia ditangkap, sebelumnya dia sudah mewasiatkan pada saudaranya, yaitu Abdullah ini. Abdullah, saudara dari Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini, untuk melanjutkan rencana pendirian kekuasaan, ya, pengalihan kekuasaan dari Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah. Dan saat itulah saudaranya Ibrahim tadi menyuruh, yaitu Abdullah, saudaranya Abdullah bin Abbas yang disebut dengan Safa ini, raja yang pertama atau khalifah pertama dari Bani Abbasiyah ini, untuk membawa semua keluarganya ke Kufah. Karena di Kufah sudah terbentuk semua komunitas yang besar untuk mendukung pendirian kekuasaan mereka. Itu sekitar tahun 129 Hijriah. Di tahun 129 mereka pindah dari daerah Humaimah yang tadi di Syarah, daerah satu jalan dari Palestina ke arah Mekah itu, Damaskus. Maka pada tahun 129 mereka pindah semua ke Kufah. Karena kita tahu memang di Kufah sebelumnya kan sudah banyak juga orang-orang yang pro kepada Al-Bait di masa, mulai dari masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib, ya, berlanjut masa Bani Umayyah, mereka ada sebetulnya, tapi mereka
tidak menampakkan dirinya, ya, karena Bani Umayyah akan bersikap tegas kepada mereka. Nah, namun ketika ada Abu Muslim Al-Khurasani yang melakukan gerilya, gerakan di bawah tanah untuk terbentuknya kekuasaan Bani Umayyah ini, akhirnya di Kufah kembali tumbuh semacam semangat mereka, ya, yang hakikatnya mereka tujuannya, kata mereka, adalah untuk membela dan mendukung kekuasaan Ahlul Bait. Ya, tapi akhirnya orang-orang Syiah pun sebetulnya tidak sebetulnya mendukung sepenuhnya, tapi karena memang mereka ada punya semacam ketidaksukaan kepada Umayyah, maka mereka mendukung apa yang dirancang oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Taib. Kemudian berangkatlah Saffah ini, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini, dari tempat tinggalnya yang asalnya di Syarah atau Humaimah ini ke arah Kufah. Dan melalui jalan yaitu Daumatul Jandal. Ya, Daumatul Jandal itu, ini adalah daerah yang banyak punya catatan sejarah sekitar utara, ya, utaranya Jazirah Arab, ya. Sekarang ini posisinya adalah yaitu jalan antara Urdun dan Irak. Jalan antara Urdun dan Irak. Karena kita tahu bahwa disebut wilayah Kufah sekarang itu adalah sebagian besar daerah Irak. Taib. Kemudian wa ma'ahu min ahli 13 rajulan min. Jadi ada sekitar 13 dari dari keluarganya yang laki-laki ikut, itu pamannya, di antaranya Saleh, ada pamannya Saleh, Ismail, Abdullah, wa Abdus Samad dan Isa, itu pamannya. Jadi ada sekitar 5 dari pamannya. Ya, mereka berjumlah yang laki-laki aja sekitar 13 orang. Kemudian saudaranya, saudara dari siapa? Saudara dari Abdullah ini, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini, namanya juga Abdullah. Makanya para penterjemah, para menulis biografi sering orang keliru antara, tapi kunyanya beda. Yang tadi, yang Saffah yang pertama Abul Abbas As-Saffah, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kalau ini juga Abdullah namanya juga Abdullah, ya, saudaranya. Mungkin beda ibu gitu, ya. Yaitu bin Muhammad, ya, tapi dikenal dengan Al-Mansur, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, dan bersamanya itu ada saudaranya Abdullah ini, yang nanti setelah Saffah ini meninggal, Abu Abbas As-Saffah ini meninggal, maka yang menjadi penguasa atau raja setelah itu adalah saudaranya itu Al-Mansur, ya, Abu Ja'far Al-Mansur. Dan juga ada saudaranya Yahya bin Muhammad. Kemudian anak-anak dari saudara-saudaranya, di antaranya Abdul Wahab, ada lagi Muhammad, ya. Kemudian dua anak Ibrahim Al-Imam wa Isa ibnu Musa, itu anak-anak dari saudaranya. Kemudian anak-anak dari pamannya ada Musa bin Daud dan Daud bin Isa. Kemudian Yahya bin Ja'far bin Tamam bin Abbas. Ya, ada anak Abdullah bin Abbas, anak Abbas namanya Tamam. Kemudian ada anak Tamam itu Ja'far dan Yahya, cucunya. Nah, ini semuanya nanti yang setelah dia berkuasa, dia akan menguatkan dulu pondasi kekuasaan Bani Abbasiyah ini dengan mengangkat paman-pamannya, anak dari pamannya, saudara-saudaranya, ya, untuk menjadi gubernur dari berbagai wilayah-wilayah Islam yang sudah dikuasai oleh Bani Umayyah sebelumnya, baik dari Syam, Mesir, Kufah, Basra, Madinah, ya, terus negara-negara yang berbatasan dengan Bizantium, kemudian daerah-daerah yang di belakang Wara'un Nahar, terutama seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Kazakhstan, ya, banyak sekali nama-nama yang mirip ke sana, termasuk daerah-daerah Afghanistan, ya, yang disebut dengan Asia Tengah, ya. Kemudian, ya, karena kekuasaan Islam sudah mulai masuk ke arah situ di masa Bani Umayyah. Kemudian mereka wasarahula rukab ila Kufah fi syahr Safar. Jadi mereka berangkat di di bulan Safar tahun 132 Hijriah. Ya. Ada anak Muhammad, namanya Muhammad bin Khalid Abdullah Al-Qasri. Jadi keluar dari Kufah sebelum Hasan bin Qahtaba masuk ke Kufah. Kemudian masuk wadakhala qasruha fa farra minhu Amil Yazid bin
Jadi yang menjadi gubernur waktu itu yang di bawah kekuasaan Bani Umayyah itu Yazid bin Umar bin Hubairah. Kemudian ketika pasukan di bawah Muhammad bin Khalid bin Abdullah Al-Qasari ini masuk, akhirnya dia menyelamatkan diri, lari, ya. Kemudian dia lari ke tempat yang lain, yaitu salah seorang pejabat lain, yaitu namanya Abi Salamah Al-Khalal, fa akhraj minhum. Jadi dia sembunyi-sembunyi, kemudian dia bersembunyi di ini pasukan yang masih loyal kepada Bani Umayyah, bersembunyi di kebun-kebun korma, ya. Kemudian langsung melanjutkan perjalanan mereka ke Hamam Ayun, satu tempat namanya, itu sekitar 3 mil dari Kufah. Nah, kemudian setelah itu tetap dikejar oleh pasukan Abbasiyah, dan akhirnya mereka keluar dari Kufah, dan akhirnya Kufah sepenuhnya dikuasai oleh pasukan dari Bani Abbasiyah. Nah, kemudian di awal-awal mereka datang ke Kufah, mereka belum menunjukkan bahwa mereka punya rencana untuk membentuk kekuasaan yang besar gitu. Tapi mereka bersembunyi-sembunyi, ya, sampai semua perwakilan dari wilayah datang ke Kufah. Nah, kemudian disebutkan oleh para penulis biografi sifat daripada Safa ini, ya, beliau ini adalah seorang pemuda yang masih berumur, bayangkan sama antum, ya, sekitar 25 tahun waktu. Kalau 130 dia, ya 25, sekitar 32 tahun lah umurnya, ya. Waktu 21 20, dia 25, 27 tahun umurnya, 27 tahun, ya. Itu dia sudah menjadi khalifah. Dimana kita katakan sebelumnya, ya, bagaimana pendidikan para pejuang Islam sebelumnya, anak-anak mereka muda-muda sudah memimpin sebuah wilayah yang begitu besar. Nah, ini kita katakan bagaimana kekuatan Islam sebelumnya dan kehebatan para kaum muslimin sebelumnya. Yang hari ini mungkin tersebar ada sekian puluhan negara, itu dulu dipimpin oleh satu khalifah atau raja yang umurnya hanya di bawah 30-an, bayangkan. Dan rata-rata Bani Umayyah kita sebut umur mereka itu hanya antara 30 sampai 35, rata-rata menjadi raja mereka. Hebat, ya. Kalau sekarang orang ada saja bupati yang umur 35 tahun itu dicatat sebagai bupati termuda. Catat sebagai bupati termuda. Nah, masih muda, ya. Hebat, khalifah menguasai wilayah yang sehari ini itu menjadi wilayah sekian negara, bayangkan itu, sampai daerah Maroko, daerah Algeria, ya, Afrika ke sana, itu dikuasai bahwa Islam semua, ya. Baghdad, kemudian Kairo hari ini itu, kemudian Damaskus, Syria, Libya, ya, itu semuanya di bawah kekuasaan Islam. Sudan, ya. Wilayah yang cukup besar sampai ke arah Afghanistan, ya. Itu dipimpin oleh pemuda yang umurnya 27 tahun, ya, bayangkan sama antum, 27 tahun. Ya. Nah, itu namanya Abdullah bin Muhammad bin Ali. Dan kita sudah juga ceritakan, ya, sebelumnya bagaimana muda-mudanya para raja Bani Umayyah yang berkuasa, umur mereka berkisar antara 30 sampai 35 tahun. Taib. Dia adalah malihan, syaban malihan, ganteng banget, muhiban, berwibawa, abyad, ya, kulit putih, tawilan, tinggi, ya, waquran, aknal anfus. Waqur itu sangat penampilannya tegas, hidungnya sangat mancung, hasanul wajah walihya, sangat ganteng wajahnya, bagus, ya, perawakannya, walihya, dan juga jenggotnya. Ini walihya, ya. Syasyaratin jo'da, tapi kalau rambutnya kribo. Yang disebutkan rambutnya kribo, punya jenggot, jawadan, sangat pemurah orangnya. Hatta kana yudrabul masal bijudihi, yaitu sampai dijadikan dia sebagai peribahasa bagaimana dia murahnya dia memberi. Ya. Ini banyak sekali, ya, kalau kita baca raja-raja Bani Umayyah, ini itu banyak sekali yang raja yang suka memperhatikan rakyatnya, suka menaikkan gaji para pegawainya dan seterusnya, pemberian hadiah kepada rakyatnya. Ya, ini terkenal sekali disebutkan dalam biografinya oleh para penulis sejarah.
Di mana kalau dia berjanji sesuatu, belum berdiri aja udah ditunaikan gitulah. Dia nggak mau janji-janji seperti janji tukar politik hari ini ya. Ya, dia berjanji selalu ditunaikan oleh dia. Bahkan disebutkan sebelum berdiri sudah pasti dibuktikan janjinya oleh dia. Kalau dia ngomong di suatu majelis, begitu. Jadi sampai dijadikan dia sebagai peribahasa dalam kemurahannya, bijudihi. Qur'an atau Abdullah bin Hasan di sini dia memberi anak dari Hasan, cucu-cucu dari Ali bin Abi Thalib ini, cicit ya gitu ya, cicitnya yaitu Abdullah bin Hasan ya, anak cucu dari Hasan bin Ali bin Thalib, alfai alfa dirham, alfai alfa dirham. Berapa itu? Jadi 2000 1000. Artinya sekitar 2 juta dirham. Gitu. 2 juta dirham ya begitu. Alfai alf ya. Alfai alf ya. Itu dikasihkan kepada Abdullah bin Hasan bin Ali, kalau anak dari Ali bin Abi Thalib atau keluarga dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Wa kana afifan. Afifan artinya apa? Sangat menjaga kehormatan dirinya, afif. Ya. Tapi anifan, ya, juga tegas, ya. Muta'abbidan, ahli ibadah. Subhanallah. Tentu kita membaca ini adalah kita lihat banyak dari sejarah-sejarah penguasa-penguasa muslim yang memiliki kekuasaan seluas itu, ya, mereka orangnya banyak bertawadu, orang penyayang, orangnya lembut, orangnya juga ahli ibadah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang hafal Al-Qur'an, ya, yang qiyamul lailnya gitu ya. Jadi dunia yang ada di tangan dia tidak membuat dia menjadi lalai juga untuk akhirat gitu. Ya, ada juga sebagian raja-raja yang memang mereka lemah ilmu agamanya, tetap ada juga ya, tapi di sini disebut muta'abbidan. Dia suka beribadah sekali. Orang rajin beribadah. Tentu ini satu kemuliaan ya bagi dia, bagi kita adalah bagaimana hendaknya para penguasa kita atau kita yang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin jabatannya tidak sebesar wilayah yang ataupun negaranya tidak sebesar wilayah yang dikuasai yang dimiliki oleh Abu Abbas As-Saffah saat itu ya, ataupun para raja Bani Umayyah sebelumnya, ya, mereka tidak lalai dari beribadah. Ya. Kemudian beliau menikahi seorang wanita, yaitu namanya Ummu Salamah Al-Makhzumiyah. Ya, itu sebelum dia menjadi khalifah, Kemudian yang mana Ummu Salamah Al-Makhzumiyah ini janda, yaitu dari Abdullah bin Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Kemudian meninggal pula, ya, dinikahi setelah itu oleh Abdul Aziz bin Walid bin Abdul Malik Al-Umawi. Jadi ini adalah keturunan Bani yang menikahi adalah salah satu amir ya dari Bani Umayyah. Nah, janda Abdul Aziz ini, jadi berapa kali wanita ini? Janda pertama, suami yang pertama meninggal itu Abdullah bin Walid ini dinikahi oleh Abdul Aziz bin Walid bin Abdul Malik Al-Umawi. Itu dari amirnya ini, Abdul Aziz. Tamat, meninggal juga. Lalu setelah itu baru dinikahi oleh Abul Abbas, ya. Walam tazawwaj ghairah ba'da an alat ilaihi al-khilafah. Setelah dia menjadi khalifah, ya, tidak menikah dengan wanita lainnya. Nah, ini sedikit biografi dia. Imam Suyuti menukil beberapa perkataan tentang beliau, menyebutkan suatu faedah juga tentang beliau ini, ya, bagaimana kepribadian dia. Disebutkan oleh beliau, qala al-Sawli, di antara ungkapan dari Abul Abbas As-Saffani, khalifah yang pertama ini, kita mengambil hikmah-hikmah ya. Jadi kan sekarang orang-orang mengeluarkan sebuah kalimat-kalimat yang hari ini sebenarnya dibuat orang kuat-kuat untuk apa itu. Ya. Dia mengatakan, idza azumat qudrah. Ya. Kalau udah semakin besar pengaruh orang itu kemampuannya, qalatis syahwah. Nafsunya kurang. Jadi kalau dia katakan begitu, dia bicara mungkin tentang pribadinya dia ya. Udah dia menjadi khalifah, banyak kekuasaannya, luas kekuasaannya gitu. Qalatis syahwah, turun. Syahwat turun, yang terhadap dunia ini dah. Wa qalat tabarru'un,
illa ma'hu haqqun mudha. Ya. Sedikit untuk melakukan hal-hal ya kecuali ada hak yang terhilangkan, itu kata dia. Dan juga dia menyebutkan qala min adniya'in nas, beliau menyebutkan manusia-manusia yang remeh, wada'ihim, yang hina, kata dia adalah man adal bakhla jazman, orang yang menjadikan kebakhilan ya untuk keyakinannya gitu, untuk hidup yakin bahagia semacam, dijadikan modal oleh adalah kebakhilan. Dia menghina orang yang bakhil gitu ya. Subhanallah. Ya, orang yang menilai bakhil itu suatu keputusan dia, dan menilai kelembut itu adalah menunjukkan kehinaan. Dikatakan, oh ini orang ini diremehkan ya. Menganggapkan kalau orang santun, sayang, itu dianggap orangnya lemah, itu zullan, orang lemah. Nah, jadi itu adalah orang manusia yang hina, kata beliau. Menganggap kalau dia berbuat santun, itu dianggap hina. Nah, maka kemudian beliau berkata, idza kana al-hilmu ya mafsadatun, kalau seandainya kelembutan itu adalah suatu hal yang merugikan, merusak itu, atau kana al-afu mu'jizatan, atau memberi kemaafan itu bentuk dinilai orang itu lemah. Kemudian wasabru hasanun, ya, kesabaran itu ada kebaikan, illa ala, disebutkan nilai illa ala man au taqaddin, ya. Memiliki sikap sabar itu suatu hal yang baik kecuali orang yang melakukan rusak agama. Jadi kalau untuk orang berbuat rusak agama tidak perlu sabar gitu artinya dia. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa auhanas sultan. Jadi dia menyebutkan kesabaran itu suatu hal yang baik kecuali tak ada orang yang merusak agama. Wa auhanas sultan, menghinakan penguasa. Wal anatu mahmudatun, ya. Sikap tenang itu dipuji kecuali ketika ada kesempatan. Jadi belum apa? Kalau ada peluang jangan disia-siakan, itu maksud beliau. Tetapi sebelum mengambil keputusan, tetap difikirkan dulu. Tapi jangan ada kesempatan, jangan disia-siakan. Karena belum tentu kesempatan itu akan terulang 2 kali. Kemudian juga disebutkan bagaimana dia adalah seorang yang pribadi yang sangat pemurah sekali. Kana safa askhan nas. Itu di masa dia adalah termasuk orang yang suka memberi, pemurah sekali. Mawa ada, ya, iddatan qat, tidak membuat janji satu kali pun, fa akhraha an waqtiha. Lalu dia melambatkan dari waktu dia mau memberikannya. Jadi tidak pernah dia melambatkan sebuah janji yang pernah dibuatnya. Wala qama min majlisi hatta yaqdiha, dan bahkan tidak berdiri di tempat duduknya sampai dia melakukan apa yang sudah diomongkan untuk dijanjikan oleh dia. Ini tentu sebagai ibrah lah ya bagi pemimpin-pemimpin yang banyak janji, ya. Kalau rasanya berat untuk melakukannya, tidak usah banyak janji, ya, karena itu janji itu akan ditagih di akhirat kelak. Ya, ini contoh ya, seorang pemimpin Islam, ya, bagaimana kepribadiannya, ya, bagaimana dia tidak satu janji pun yang pernah dia ingkarinya, bahkan dia tidak pernah mengingkari janjinya lewat dari waktu yang dijanjikannya, ya, menyelamatkan janjinya dari waktu yang dijanjikan, ataupun bahkan malah dia dari satu majelis, ya, dalam suatu kesempatan, kecuali dia tidak pernah membuat janji, bahkan sudah ditunaikan sebelum dia berdiri dari tempat duduknya, begitu. Ya. Wa qala Abdullah bin Hasan marrah. Ini Abdullah bin Hasan ini keturunan dari masih di keluarga keturunan Ali bin Abi Thalib. Sami'tu bi alfi dirhamin wa martu ahaqatun. Jadi dia ini mancing ini. Aku mendengar 1000 itu kalau kita kan 1 juta ya. 1 juta itu 1000 kan 6 nolnya. Saya pernah mendengar itu 1000 dirham, tapi saya nggak pernah melihat. Masya Allah. Ini kayaknya ya dengan bahasa yang bagaimana gitu. Enak juga dia karena dia tahu juga mungkin Abul Abbas Safani orang yang pemurah gitu ya. Saya pernah mendengar 1 juta dirham, tapi saya nggak pernah melihat. Fa amara biha fa ahdarat.
Disuruh oleh Safa itu untuk ya pesuruhnya ngambil dibawa. Wa amar bihamliha ma'ahu ila manzilihi. Lalu disuruh oleh raja ini yaitu Abu Abbas As-Safa ini untuk dibawa pulang ke rumahnya. Bawa pulang ke rumahmu. Ya. Ini salah satu gambaran bagaimana ya kemuliaan akhlaknya, kemudian pemurahnya dia ya. Jadi raja-raja dulu itu bukan berbeda dengan penguasa sekarang ya. Malah mengamburkan hartanya buat rakyatnya, bukan dimanfaatkan untuk kolega-koleganya saja, untuk teman-teman yang telah jadi tim sukses ya, tapi betul-betul mensejahterakan rakyatnya juga gitu. Kemudian qala wa kana naqsu khatamihi, dia punya tulisan di cincinnya. Ini dia sering dulu ya dalam beberapa khalifah-khalifah itu kadang-kadang membuat suatu pesan yang simple buat dia ditulis di apanya, di cincinnya itu ya, seperti tulisan Umar bin Khattab dia kafabil mauti wa'idan, ya cukup mati sebagai peringatan bagimu gitu ya. Nah, kalau di ini apa tulisannya? Ya. Allah siqatu Abdullah. Dia mengatakan Allah ada tempat bergantungnya Abdullah, dia maksudnya, ya. Wa bihi yu'min, dan dengan dia beriman. Jadi ini menunjukkan bagaimana dia yakin ya, tawakal, pertolongan Allah, segalanya dia gantung kepada Allah. Itulah kesimpulan dari tulisan yang terdapat pada cincinnya. Wa qala ma yurwa lahu minasy-syi'r, dan sedikit sekali ya dia diriwayatkan darinya itu kalimat-kalimat syair. Nah. Ini di antara sekilas biografi dari kekuasaan penguasa yang pertama, atau raja yang pertama dari Bani Abbasiyah ini. Baik. Kemudian bagaimana kelanjutan kekuasaan tadi kita sudah jelaskan. Dia mengangkat paman-pamannya, ya. Tentu di awal menjadi raja dia memperkokoh pasukannya dan juga kekuasaannya di berbagai wilayah-wilayah, ya. Maka dia itu mengangkat saudara-saudaranya semuanya untuk menjadi gubernur. Ya. Jadi laqad kana usratu Safa kabiratun fakanat ya da'man lahu. Dia punya keluarga yang besar sehingga itu sangat mendukung kekuasaannya dia. Wa may yuridna yu'assisa usratan hakimatan fa inna ada afrati usrati yal'abu dawran kabiran fi tasil muhimmatihi fa nulahid anna sayyidana Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma asa usratan lakin lam yutil ahdu, ya, lam yatul ahduha. Di sini ada sedikit komentar, seseorang yang ingin memiliki pengaruh besar harus punya keluarga besar. Ya. Jadi barang siapa yang ingin membuat sebuah pengaruh besar, dia harus punya keluarga besar, ya. Maka disebutkan di sini oleh nulis ini Mahmud Syakir, ya. Keluarga besar itu akan memiliki yal'ab, jadi akan memiliki pengaruh besar di dalam mencapai tujuannya. Maka beliau menyebutkan, kita lihat yakni Muawiyah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, itu asal usratan, dia memiliki kekuasaannya jadi, tapi dia tidak punya keluarga yang besar, sehingga memang kekuasaannya singkat sekali. Ya, tidak berapa lama, hanya 100 di awal 100 di awal 132 Hijriah itu sudah berakhir. Ya, sebulan Safar atau setelah Rabiul Awal, setelah itu berakhir sudah kekuasaannya. Nah, tapi beda dari Bani Abbasiyah yang di awal kemarin sudah kita sebutkan bagaimana kuasanya hampir berapa? 4 abad ya, 4 abad lebih atau 5 abad lebih, ya. Kemudian walam yahkum ba'du siwa ibnuhu Yazid. Ini tidak ada yang menjadi khalifah setelah Muawiyah kecuali anaknya satu, Yazid, ya. Dan sedangkan Usra Bani Marwan, nah yang setelah itu kan Marwan bin Hakam yang berkuasa. Nah, keluarga Marwan ini memiliki anak yang banyak. Seperti yang kita lihat, Abdul Malik itu yang menjadi raja, berikutnya itu keluarga-keluarga dia. Imma anaknya sendiri atau anak saudaranya. Umar bin Abdul Aziz itu anak dari saudaranya, ya kan? Nah, contohnya di sini disebutkan oleh dia, Marwan bin Hakam ini, istamara amruha ma yaqrub 70 sana, sampai 70 tahun. Dikasri auladil Abdul Malik bin Marwan, karena banyak sekali anak dari Abdul Malik bin Marwan. Nah, laqad kana sabatu aman, di
Abul Abbas Safa ini, awal Raja Bani Abbasiyah ini punya 7 paman. Tasallamu lahu qiyadat al-juyush. Yang semuanya ini memimpin pasukan. 6 pamannya itu adalah panglima semua. Ya. Wa imaratul wilayat, dan juga setelah itu juga sebagai yang gubernur-gubernur yang di wilayah-wilayah bagian Islam. Pada betul amr, sehingga cepat sekali dia dapat menguasai kondisi, ya, mengendalikan situasi. Bahkan wilayah Syam li Abdullah bin Ali. Nah, disebutkan sini wilayah Syam, siapa yang diangkat di situ adalah Abdullah bin Ali, ya, pamannya, ya. Palestina itu Saleh bin Ali, ya. Wal Basra li Sulaiman bin Ali. Ini masih anak Ali semua, yaitu Ali bin Muhammad, ya, bin Ali bin Abdullah bin Abbas, ya. Wa Jazirah al-Arab li Daud bin Ali. Wal Mosul, wal Ahwaz, wal Faris, itu 3 wilayah ini itu menjadi gubernur Ismail bin Ali. Kemudian Isa bin Ali daerah Faris, wa qad Abdul Samad yang tadi disebut bin Ali, al-Jaysh fi Syam, da'man li akhihi Abdullah bin Ali. Nah, kemudian diangkat dari panglima perang untuk membantu saudaranya, ya, Abdullah bin Ali, itu Abdul Samad bin Ali. Walam yakum abna wa ummatihi aqal dauran min amamihi. Kemudian anak-anak pamannya juga. Kemudian tadi yang kita sebutkan Musa bin Daud, Daud bin Isa, Yahya bin Ja'far, kulluhum kana lahum daurun fi tawtini da'amid daulah. Semua ini punya pengaruh penting yang sangat mengokohkan pondasi kerajaan Abbasiyah ini, kekuasaan Abbasiyah ini. Wa tabada ala akhawaihi, dan dia juga menjadikan saudara-saudaranya sebagai tonggak untuk mendukung kekuasaannya dia. Abdullah bin Muhammad, Yahya bin Muhammad itu sebagai pemimpin, ya, pasukan, ya, dan juga menguasai beberapa wilayah, dan juga sebagai istisyara, kalau ini penasehat selain terusnya. Bahkan Al-Mansur Abdullah bin Muhammad ala ra'sul quwwa allati sarat najata lil Hasan bin Qutbah fi hisar Yazid bin Umar bin Hubairah fi Wasit. Nah, ada namanya Al-Mansur, saudaranya yang nanti menjadi khalifah itu memimpin pasukan untuk membantu pasukan dari Hasan bin Qahta yang dalam mengepung kekuasaan dari salah satu pasukan Bani Umayyah, Yazid bin Umar bin Hubairah di daerah Wasit, ya, Wasit. So, maka Amir Jazirah, kemudian dia diangkat menjadi gubernur di Jazirah, ya, sampai dia diangkat sebagai mahkota, putra mahkota atau penggantinya setelah dia mangkat. Kemudian Yahya bin Muhammad Amir Musil. Musil ini di daerah-daerah, ya, di daerah Baghdad, daerah Irak, ya. Kemudian anak saudaranya Isa bin Musa, ya, Saif bin Abbas As-Sarim. Ini adalah pedang yang, ya, adanya panglima perang yang berani. Kama kana walil ahad li Abil Abbas ba'dal Mansur. Nah, kemudian diangkat oleh dia anak saudaranya ini, Isa bin Musa ini, sebagai walil ahad setelah pamannya, setelah saudaranya itu, setelah Mansur. Nah, laqad kana Safawi yuhibbu an yakuna daiman ahada ahli baitihi 'ala al-imara aw qiyadatul jaysh liyadman al-amra. Ya. Tujuannya apa? Jadi Safa ini betul-betul menjadikan salah seorang anggota keluarganya atau menginginkan selalu anggota keluarganya memegang kekuasaan-kekuasaan di berbagai wilayah ataupun yang memimpin pasukan perang, ya. Fa indama atau pasukan tentara, fa indama arsala akhahu Abu Ja'far da'mal Hasan, ketika dia mengutus dari saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur, ya, dia katakan saudaranya, innal askar askaruka wal kawadu kawaduka wa kuwaduka, lakin ahbabtu an yakuna akhi hadiran fasma' lahu ati' wa ahsin mu'azatu. Ketika dia mengangkat Hasan bin Quhtaba ini sebagai panglima perang dalam suatu saat, dia juga mengirim saudaranya Abu Bakar Mansur, kemudian dia sampaikan kepada Hasan bin Quhtaba ini, dia sampaikan, engkau memimpin pasukan dan pasukanmu, tentara dan tentara kamu, tapi aku ingin untuk
saudaraku hadir bersamamu. Jadi engkau tolong taati dan ikuti apa yang diperintahkannya. Kemudian ahsin mu'azaratahu, dan baik-baik di dalam bermuamalah atau bergaul. Kemudian dikirim lagi pamannya itu Isa bin Ali, ya, bersama Abu Khurasan Al-Qurazi. Jadi walaupun orang lainnya di pimpinan pasukan tadi, tetap di dalam pasukan itu ada saudara-saudaranya. Itu seperti pasukan Abu Muslim Al-Khurasani, ini adalah panglima yang sangat berhasil dalam pengaruhi wilayah-wilayah untuk mau membaiat atau membaiat keturunan dari Abbasiyah ini untuk menjadi khalifah. Kemudian dia utus lagi anaknya Muhammad bin As'as, ya, kemudian diganti oleh dia dengan Muhammad As'as ini dengan saudaranya Isa bin Ali, ya. Dan begitu, jadi kita katakan tadi di bagaimana dia untuk mengamankan kondisi awal ini, karena pasti di awal berdiri sebuah kekuasaan akan banyak goncang-goncangan, tantangan-tantangan dari bekas-bekas dari kekuasaan Bani Umayyah, maka dia memperkuat sendi-sendi kekuasaan di berbagai wilayah. Baik, kemudian mengangkat di sini, ya. Kemudian setelah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dari Bani Umayyah, meninggalkan Mosul, dia angkat saudaranya atau pamannya Abdullah bin Ali, ya, untuk menjadi sebagai gubernur di Mosul. Baik. Ini ringkasan bagaimana dia mengatur di awal kekuasaannya. Wasta'ana as-Safa kadzalika bi akhwalihi, dan di paman-pamannya yang dari arah ibunya gitu. Kalau kita paman, ayah saudara ayah juga, paman saudara ibu. Ini paman yang di arah ibunya juga dia manfaatkan untuk memiliki peranan di dalam kekuasaan-kekuasaan yang dipimpinnya, ya, di wilayah-wilayah yang sudah dikuasainya. Kemudian itu kondisi dalam negeri, ya, dalam negeri itu ada berapa wilayah yang di bawah kuasanya. Ada wilayah Kufa, ya, ada wilayah Basrah, ada wilayah Musil, ada Al-Ahwaz, Faris, Khurasan, As-Sanad, ini daerah-daerah yang ke daerah Afghanistan. Kemudian ada lagi Al-Jazirah, ya, kemudian Syam, kemudian Hijaz dan seterusnya, ya, Mesir, kemudian Afrika, Andalus, ya, Andalus waktu itu di awal-awalnya adalah masuk semua dalam wilayah Abbasiyah setelah dibaiatnya Abu Abbas As-Safa ini sebagai khalifah. Tetapi setelah itu ada keturunan dari Bani Umayyah yang menyerang ke Andalus, dan di situ berdiri kerajaan Bani Umayyah berbareng dengan kerajaan Abbasiyah, yaitu yang ke sana adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, terkenal Al-Umawi, ya, yang merebut daerah Andalus mereka. Kemudian ada lagi Bahrain, Amman, ya. Itu antum lihat hari ini itu berapa negara itu semua. Bahrain, Amman, seterusnya. Kemudian Hijaz, nah itu dikuasai semuanya oleh kekuasaan wilayah Bani Abbasiyah. Ya, hampir seluruh wilayah sudah dikuasai oleh Abu Abbas As-Safa ini. Baik, mengenai kondisi yang lainnya, orang-orang Khawarij sebenarnya yang ada juga di masa Umayyah, tetap mereka melakukan upaya-upaya juga untuk mengambil upaya untuk merebut wilayah-wilayah yang mungkin terpencil, ya, karena mereka tetap ingin memiliki eksis, ya, tetapi tetap ditaklukkan oleh pasukan Abbasiyah. Sedikit ini yang penting bagi kita, bagaimana dengan hubungan luar negeri. Jadi ketika negara Islam waktu itu Abbasiyah ini dalam keadaan mengkondisikan situasi dalam negeri, tentu akan banyak di sana sini gejolak-gejolak, ya, riak-riak untuk tidak mau menyerahkan secara total kekuasaan itu kepada Bani Abbasiyah dari Bani Umayyah. Hal ini dimanfaatkan oleh negara-negara luar, terutama adalah Cina dan Bizantium. Jadi ini disebutkan sini kondisi kharijiyahnya bagaimana hubungan di luar, ya. Terutama daerah Wara'an Nahar. Daerah Wara'an Nahar ini yang hari ini disebut itu adalah yaitu daerah-daerah di belakang sungai Jihun dan Sihun. Nah, kalau kita lihat apa daerah itu sekarang ini disebutkan oleh para penulis biografi,
Yang disebut daerah itu sekarang berkolasi di Asia Tengah. Ini ya, dalam bahasa Latinnya itu Transoxiana, sebuah wilayah kuno yang terletak di Asia Tengah antara sungai Amu Daria dan sungai Serdaria. Ya, itu Sihun dan Jihun dalam bahasa Arabnya. Penggunaan istilah ini harus digunakan sampai abad ke-7 Masehi, tetapi setelah Islam masuk dirubah. Ya, ini istilah yang digunakan oleh kalangan sejarawan Barat. Ya, namun Transoxiana ini berasal dari bahasa Latin yang berarti daerah di sekitar sungai Oxus. Ya, sungai Oxus adalah sebutan kuno dari sungai Amu Daria. Itu disebut dengan Jihun dalam bahasa Arabnya. Ya, setelah ditaklukkan oleh Arab pada abad ke-8 Hijriah Masehi, ke-8 Masehi, daerah ini dikenal sebagai Wara'un Nahar. Nah, itu disebut Nahar, yang arti dalam bahasa Arab adalah daerah di belakang sungai, maksudnya. Ya, belahan sungai seberang sana. Daerah ini sekarang wilayah sebagian besar adalah Uzbekistan, ya, kemudian Kazakhstan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Kota-kota yang bersejarah yang terpenting seperti kota ini yaitu Samarkand dan kota Bukhara. Bukhara adalah tempat lahirnya Imam Bukhari. Nah, ini sedikit pengenalan agar antum tahu sampai di mana wilayah jauhnya jangkauan wilayah Islam saat itu, dan ini sudah ada di wilayah di masa Bani Umayyah juga sudah ada, dan kemudian di masa Utsman bin Affan juga sudah mulai wilayah Islam ekspansi ke daerah tersebut. Nah, daerah itu mulai diincar karena fokusnya kekuasaan saat itu adalah untuk kekuatan dalam negeri, diincar oleh Cina. Karena daerah itu ada daerah perdagangan, yaitu daerah yang sangat strategis. Nah, disebutkan oleh penulis sejarah di sini, yaitu mulai diincar oleh Cina. Berarti ya Islam itu sudah punya hubungan di masa itu dengan Cina, perdagangan, seterusnya. Kemudian watara bilad wa mara'an nahar fi waqti nafsihi li khatarin kabir min janib siniyin. Di saat sedang mengatur situasi dalam negeri itu, Kerajaan Abbasiyah ini, daerah-daerah tadi yang kita sebutkan itu menghadapi ancaman besar dari pasukan Cina. Ya. Fakastarahula, ya, mereka memanfaatkan kondisi yang sedang dalam kaum muslim dalam negerinya. Nah, ini suatu pelajaran bagi kita bahwa keamanan dalam negeri itu adalah kunci untuk pertahanan negara. Jadi pertahanan negara bukan hanya di peralatan senjata semata, tapi kondisi kekompakan persatuan bangsa itu adalah angkatan utama, atau bukan tentara sebetulnya, tapi kekompakan para tokoh-tokohnya itu inti. Jangan keamanan dalam negara itu kunci untuk tetap negara itu eksis. Nah, kalau coba lihat ketika negara kaum muslimin itu lemah, ya, ini kita lihat kondisi sekarang ini, kita lihat Timur Tengah umpamanya, ketika ada gejolak-gejolak, ada seperti yang di Syria, di Libya, di di Irak, kondisi-kondisi berperang seperti itu kan dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, sehingga tidak sedikit sekarang hasil-hasil bumi mereka sebagai tebusan biaya perang semacam dikuasai oleh orang-orang yang seberang sana gitu ya, orang-orang Eropa dan Amerika. Nah, akhirnya Cina memanfaatkan kondisi itu, ya. Wa faragha alladhi ahdatha suqut daulatut Turki al-ghariba li basti sultanim ala wilayat mawara nahar. Jadi mereka sudah mulai merengsek, ya, Cina ini untuk menguasai kekuasaan Islam yang ada di wilayah Wala'an Nahar tadi, di wilayah-wilayah yang kita sebut tadi. Kemudian setelah itu mereka kekuasaan-kekuasaan Turki yang daerah-daerah Turkmenistan ini, ya, mengirim utusan mereka ke perwakilan Cina, ya, liyataqaddamu al-wala li amra tursinin. Jadi mereka yang penguasa-penguasa daerah itu yang anti dengan Islam, mereka ingin Cina untuk masuk dan mereka ingin bergabung dengan kekuasaan Cina. Fa akhadhu yamuduna yadal aun ila hukam mahliyin. Jadi Cina membantu pemberontak-pemberontak yang di wilayah Islam itu untuk melawan kekuasaan muslimin, ya. Wal waqi' an sirah fi tarafain al-islami wa sini. Kenyataannya sebetulnya adanya perselisihan perang atau pertentangan antara dua pihak Islam dan Cina ini, karena tuhariku dawafi hadariyah wa tijariyah. Ada dua sebab, yaitu masalah budaya dan perdagangan. Nah, ini kita katakan bahwa yang namanya perperangan kebudayaan itu ada, di samping juga peperangan dipancing oleh masalah perdagangan. Kita lihat, ya, untuk menguasai sebuah negara itu banyak diawali dengan menguasai budayanya. Baik menguasai oleh budayanya.
Budayanya dulu dikuasai, pola makannya, pola bergaulnya, pola berpakaiannya, pola ini sudah. Sehingga sekarang ini banyak sekali negara Islam yang kekagumannya kepada negara orang kafir gitu loh. Dari segi pakaian, jadi bahasanya. Jadi itu kalau kita lihat bagaimana runtuhnya Andalus itu kan akan terbaca sangat oleh kita bagaimana kenapa Andalus itu sangat mudah dikuasai oleh orang-orang Kristen saat itu, orang Muslim ya, yang sudah dikuasai oleh Islam sekian abad. Karena memang ya pemuda-pemudanya sudah tidak mengendalami Islam lagi, jauh dari Islam. Ya bergaul bebas, kemudian ya makan dengan tangan kiri, ya kalau ketemu halo gitu ya. Dan bahasa-bahasa yang sifatnya udah dengan budaya itu. Nah, ini sehingga menunjukkan bahwa dalam ilmu psikologi di budaya itu disebutkan bahwa umat yang maghlub itu, umat yang tertindas, umat yang di bawah itu akan selalu mengagumi orang di atas tadi, kemajuannya, di bahasanya, dari pola berpakaiannya, pendidikan, mencontoh semua ke sana. Nah, ini pengaruh ini, perang kebudayaan ini, dan juga pengaruh dari perangnya perdagangan, berebut jalur perdagangan di situ. Wa kana su'al matru anna dzaka ayyuhuma kanat sataktubu lahal ghalabah. Nah, saat itu pertanyaan adalah siapa yang akan menguasai daerah itu? Ada tilkal biqa, terhadap wilayah itu. Hadara Islamiyah am hadara Siniyah? Yaitu budaya Islamkah atau budaya Cina. Nah, famin dawafi tijariyah, kenapa terjadi semacam perebutan wilayah perdagangan di situ? Ya, karena kaum muslimin ingin meluaskan kekuasaan mereka ala turki tijarah al-alamiyah ma'asyarq. Itu adalah jalur perdagangan dengan arah ke timur Asia. Seperti India, Cina, ya. Kemudian wah tahjimu daur sini fi tijarah al-alamiyah. Ingin memotong jalan rantai perdagangan Cina, ya, secara internasional. Maka pada tahun 132 Hijriah itu awal di kawasan Abbasiyah, sekitar 750 Masehi, Cina ya menguasai kota namanya Sudyab, ya, wa kharrabaha, dan menghancurkannya. Kemudian tahun berikutnya Cina pun terjadi antara perang dengan kabilah-kabilah yang di bawah itu, ya. Wastajara awal bihim fahara'u bi yabsutuna saytaratum 'alal mantiqah. Nah, akhirnya ketika ada perpecahan juga di antara suku-suku yang ada di situ, sebagian mereka mencari pertolongan ke Cina, akhirnya Cina membantu dan akhirnya Cina semakin meluas pengaruhnya di sana. Nah, namun di masa Panglima Ziyad bin Saleh, ya, setelah selesai ini berapa pemberontak-pemberontak wilayah Islam yang menentang Islam seperti di Bukhara, daerah Bukhari yang itu, mampu mengalahkan pasukan Cina di Nahab Tirazi fi syahri Zulhijjah, di bulan Zulhijjah tahun 133 Hijriah itu, ya, atau sekitar tahun 751 Masehi, itu Islam mampu menguasai daerah itu kembali. Nah, ini kemudian waqad halafat taufiq Aba Dawud Khalid bin Ibrahim alladhi ayyanahu Abu Muslim hakiman al-Balagh. Ditunjuk siapa menjadi gubernur di sana. Wa kana fi amaliyatil askariyah allati nafadhaha fi nawahil al-Khat al-Wakish wa haraba hakim jadi ila Sin. Jadi mulai pemberontak-pemberontak wilayah itu, suku-suku itu lari ke Cina, ya, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh dan seterusnya. Kemudian summa hadasa antara sini ila muskilat dakhiliyah. Kemudian juga dalam waktu yang sama Cina mempunyai masalah dalam negaranya. Wilayah Cina, kerajaan Cina saat itu. Wa nashabat fiha harbun ahliyah. Terjadi perang saudara, ya, bi fi'l sira' 'alal ars, yaitu karena rebut kekuasaan di antara perang saudara sama mereka. Mimma sarafa siniyin ana tadakhul fi su'un bilad ma wara'in nahar. Nah, mengakibatkan mereka tidak lagi memiliki pengaruh di negara-negara yang tadi kita sebutkan, Turkmenistan, Tajikistan, dan daerah dari yang tidak sebutkan tadi. Nah, kemudian tu'addu markatu tirazi nihayat tadakhul sini fi hadhihi mantiqah. Itu dah akhir pengaruh Cina masuk ke wilayah itu dan akhirnya setelah itu berada di wilayah Islam. Yang sampai akhir abad 20 kita melihat masih Islam masih ada eksis di situ, walaupun di saat dikuasai oleh Rusia di bawah negara komunis Soviet sebelumnya, dan kembali setelah Soviet runtuh dan sekarang negara Rusia, akhirnya kembali lagi hidup
sebagai negara-negara bagian itu, ya, Turkmenistan, Kazakhstan dan seterusnya, ya. Nah, kemudian ada lagi di wilayah Syam timur sana itu kekuasaan Bizantium, Romawi Bizantium. Dan ini juga perlu menggerogoti wilayah-wilayah Islam yang berbatasan dengan mereka. Nah, kemudian jadi fahajaman manatik syamaliyah li daulal islamiyah. Jadi daerah-daerah utara itu diserang oleh mereka. Sampai mereka berhasil para Imperator Konstantin yang kelima yaitu meluaskan kekuasaannya. Ya. Masuk ke wilayah Islam, merangsek terus, ya. Kemudian daerah Syam, ya, daerah kepulauan. Kemudian waqada Imperator fi am, dan pada tahun 133 Hijriah atau 751 Masehi, Imperator ini membawa pasukan hudud Armenia, ya. Kemudian mereka menguasai benteng Theodor, ya. Walai mitamakan Jais al-Abasi alladhi kana yaqudu Makhlad bin Muqatil min as-Sumud. Tak mampu waktu itu pasukan Islam yang dipimpin oleh pasukan Abbasiyah, yaitu yang dipimpin oleh Makhlad bin Muqatil bin Hakim untuk melawannya. Lanjut Imperator ini merangsek terus wastara ala Hasan, dia berbagai benteng-benteng yang diperjaga perbatasan Islam itu sampai daerah Nahr Furat, itu Tigris, ya, Sungai Tigris, ya. Sampai merangsek terus daerah itu, ya. Kemudian terus mengadukan penyerangan, ya, sampai sebagian besar wilayah itu hampir mereka kuasai. Wa Ibn Qatasin al-Khamis, ya, qad hadafa mi ihtiyahi limantiqa tadmir markaz imtidadat wa kawal intilaq Islamiyah. Dia punya politik Konstantin yang kelima ini itu menghancurkan berbagai peradaban Islam yang ada di situ. Nah, itu dihancurkan oleh dia, tanda-tanda di situ. Benteng-benteng dihancurkan, ya. Sebagai tempat untuk kaum muslimin dahulu mempertahankan daerah wilayah-wilayah itu. Ini ringkasnya begitu kondisi di awal berdiri Abbasiyah. Kemudian dibalas oleh pasukan Islam, ya. Summa akhadha yaqi tadrijian, beransur-beransur Islam kembali lagi mengembalikan daerah yang tadi direbut oleh Romawi itu, ya. Fastu'nifat harakatus sawaif wasyawati. Mulai diutus lagi pasukan yang melalui laut, ya, kemudian juga darat. Pada tahun 134 Hijriah, ya, Abul Abbas, ya, mengutus ke daerah Malatya pasukan, ya, dengan pimpinan pamannya. Panglima perangnya adalah Saleh dan Isa ibni Ali. Fakharraba suraha, mereka mampu menghancurkan benteng pagarnya. Yang kedua kalinya diutus lagi dengan pimpinan Muhammad bin Nasr bin Buraim al-Humairi. Kemudian mampu masuk benteng yang dibuat oleh orang Romawi Bizantium itu dan bahkan menembus, ya, kembali atau mendapat kembalikan sebagian wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Romawi Bizantium itu. Nah, wa harisa khilafah ala isti'adi ma istawla alail Bizantium. Khalifah Abul Abbas Safa sangat antusias untuk kembalikan lagi wilayah-wilayah yang telah dicaplok oleh Romawi Bizantium itu. Nah, kemudian membangun kembali bangunan-bangunan yang dihancurkan, benteng-benteng yang dihancurkan. Kembarhana usul bahriyah Islamiyah, ada angkatan laut Islam mulai kembali diaktifkan, kembali menguasai pulau-pulau, ya. Kemudian fakallafa walihi ala Syam wa huwa amhu, kemudian ditugaskan pamannya yang itu Gubernur Syam Abdullah bin Ali pada tahun 136 untuk menyiapkan pasukan, ya, ke arah Asia Sughra, ya, Asia kecil. Nah, kemudian berkumpullah pasukan dengan jumlah yang sangat besar, ya, tetapi dalam waktu persiapan itu Khalifah Abul Abbas meninggal, ya, pada tahun itu. Jadi pada tahun 136. Jadi masa kekuasaan Abdullah bin Ali, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdul Abbas ini atau Abu Abbas As-Safa, khalifah yang pertama di Abbasiyah ini hanya berumur sekitar 4 tahun. Kemudian setelah itu menjadi khalifah adalah saudaranya itu Abu Mansur, ya. Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang kelanjutan dari
kekuasaan Bani Abbasiyah pada khalifah yang kedua, itu Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur ini akan kita lihat beliau mulai membangun infrastruktur, terutama membangun kota Baghdad. Kota Baghdad menjadi kota budaya yang maju. Nah, itu mulai dibangun di masa Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, insya Allah akan kita sebutkan perkembangan. Jadi secara zahir tadi kita lihat ya, memang di tahun awal 132, 33, 34 masih sibuk dalam mengondisikan suasana dalam kekuasaan dalam negeri bahasa kitanya. Kemudian setelah itu dalam kondisi yang sama pada batas-batas negara Islam atau wilayah Islam mulai diceploki oleh beberapa kekuasaan-kekuasaan lain. Namun di akhir tahun 136 ya, mulai sebagian kuasaan itu mulai bisa dikembalikan. Tetapi saat dibentuk sebuah angkatan perang oleh Abu Abbas As-Saffah, beliau meninggal, yang nanti akan dilanjutkan oleh saudaranya bagaimana perkembangan Islam saat itu. Cuman ibrah bagi kita di sini, bagaimana bahwa kondisi ketenangan dalam negeri itu kunci untuk sebuah keamanan dan untuk wilayah sebuah negara. Terutama kekompakan. Bahwa sebab perselisihan anak kekuasaan di dalam sebuah bangsa itu menyebabkan kelemahan mereka dan bahkan menyebabkan mereka lalai. Seperti kita lihat tadi, kalau Islam tadi ketika mereka ribut, negara-negara lain mulai mengambil wilayah-wilayah mereka. Nah, kita lihat juga ketika Cina tadi sibuk dengan perang dalam kesukuan antara mereka pun, Islam memanfaatkan kondisi itu untuk kembali mengembalikan wilayah-wilayah yang di Wara'in Nahar tadi yang kita sebut, untuk kembali ke pangkuan Islam. Demikian bahwa intinya adalah bahwa menjaga persatuan dan keamanan bangsa itu adalah kunci dari untuk membangun bangsa ini. Jadi kita tidak akan bisa membangun kalau negara ini selalu ricuh, ribut. Maka dari itu hendaknya baik para pejabat kita, program-program ataupun metode ataupun sistem politik yang dilakukan jangan berpotensi untuk terbelahnya anak bangsa, berpotensi untuk selalu ribut kita di bangsa ini. Ya, terus terang apa yang kita saksikan, sekali 5 tahun kita selalu berhadap-hadapan bersama dengan saling maki, dengan ini suatu kondisi yang kurang baik bagi bangsa kita, membuat kita tertinggal dari bangsa-bangsa Asia Tenggara ya. Dan sebelumnya kita termasuk negara yang dihargai, yang bahkan menjadi rujukan untuk perdamaian-perdamaian. Nah, sekarang jangan hal ini membuat kita kembali surut ke belakang. Kita ingin bangsa kita lebih maju lagi, dan oleh sebab itu kuncinya adalah mari kita bersama-sama bagi kaum muslimin untuk semakin mempertebal iman kita, karena itu Allah akan berikan pertolongan kepada kita ya, dan ikuti aturan-aturan agama kita dalam menghadapi sikap-sikap penguasa. Sebaliknya penguasa juga mereka harus tahu kewajiban-kewajiban mereka terhadap rakyat mereka. Sebelum itu lebih tahu lagi kepada hak yang menciptakan, pada hak Allah yang menciptakan mereka, yang memiliki langit dan bumi, yang mengatur segala kehidupan ini. Tentu hak Allah harus lebih wajib untuk mereka jaga. Demikian berikutnya, karena waktu yang batasi kita kembalikan pada Akhi Madu kita dalam kesempatan ini untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan pembahasan yang bermanfaat kepada kita di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin berinteraksi, bertanya jawab langsung seputar pembahasan ini. Baik, untuk penelpon yang pertama kami persilahkan. Halo? Halo? Belum tersambung. Kami akan bacakan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim, dari Ummu Aqsa di Surabaya. Ustadz, apakah benar bahwa yang menyebarkan agama Islam khususnya di Nusantara adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya Ali bin Abi Thalib yang menginjakkan kaki pertama kali di Aceh? Jazakumullah khairan, Ustaz. Wallahu alam. Yang penting di dalam sejarahnya Ali bin Abi Thalib tidak pernah beliau keluar melebihi dari Jazirah Arab. Itu yang kita tahu dalam biografi-biografi yang ditulis oleh para biografi penulis sejarah sahabat, terutama sejarah atau biografinya Ali bin Abi Thalib. Kita tidak ada isyarat-isyarat dari para penulis biografi bahwa beliau pernah keluar dari Jazirah Arab, ya, memimpin pasukan perang atau penyebarkan Islam. Itu yang kita ketahui. Ya.
Terlepas dari itu, tidak menjadi syarat mutlak yang harus membawa Islam ke sini itu harus sahabat Nabi, tidak. Islam itu disampaikan oleh estafet, oleh penerus generasi berikutnya dan berikutnya ya. Jadi bukan menjadi kurang nilai Islam yang kita anut di Indonesia karena tidak disampaikan oleh persahabat Nabi, bukan begitu. Ya, tapi kita dalam bicara sesuatu kita harus waspada, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Ini kita takut kepada Allah SWT memberikan informasi-informasi seperti ini yang kalau kita tidak memiliki keyakinan-keyakinan yang pasti ataupun hujah atau fakta dan data yang jelas. Maka lebih baik kita diam, ya. Kita hanya jawab sebatas ilmu kita, sebatas ilmu yang kita baca tentang biografi Ali bin Thalib, yang bagaimana jihad dan perjuangannya, yang mana setelah dia berkuasa, baik di masa Abu Bakar, dia menjadi bagian daripada mustasyar, penasehat Abu Bakar, Umar, kemudian di Utsman dia sebagai Perdana Menterinya, kemudian setelah dia berkuasa pun jadi khalifah, dia tidak pernah keluar dari bagian dari wilayah Islam, yaitu dari Kufah, kemudian berjihad Syam, dan setelah menjadi khalifah beliau pun tidak lama menjabat ya. Nah, itu yang kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan kembali dari pesan singkat dari Umu di Gresik yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, benarkah dikatakan bahwa Abul Abbas As-Saffah suka menumpahkan darah Bani Umayyah? Dan hal ini bisakah dikatakan atau dikategorikan bahwa Bani Abbasiyah adalah Khawarij karena memberontak terhadap Bani Umayyah? Silakan Ustaz. Baik. Kita tahu bahwa di dalam Islam sudah jelas bahwa kekuasaan yang resmi itu tidak boleh dikudeta, ya. Cuman dalam Islam jika terjadi perbuatan kekuasaan ketika kekuasaan lemah, ya ini sebetulnya kenapa Abbasiyah ini bisa naik, karena memang kekuasaan Umayyah saat itu sudah tidak terkendali lagi dengan baik, ya sebab-sebabnya sudah kita sebutkan pada kajian kita yang lalu. Nah, lalu Abbasiyah memanfaatkan kondisi itu untuk membangkitkan umat, ya, merebut kekuasaannya. Nah, mereka dalam merebut ini, tidak setiap orang yang merebut kekuasaan itu bisa dikatakan Khawarij dalam artian apa? Karena kalau Khawarij dalam dasarnya itu adalah mereka mengkafirkan penguasa. Lalu mereka menganggap penguasa itu kafir dan mereka memberontak. Kalau Abbasiyah dalam merebut kekuasaan, dia tidak mengkafirkan Bani Umayyah. Ya, tidak mengkafirkan Bani Umayyah. Maka di dalam ayat surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu, jika dua ada kelompok kaum muslimin saling berperang. Ya, fa aslihu bainahuma, damaikan. Fa in bawat yadahuma al-ukhra, faqatilul lati tabi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada yang enggan, ya, maka perangai yang tidak mau berdamai itu. Di dalam Islam, bila dua kekuatan berebut kekuasaan, bila salah satunya telah menguasai, mengendalikan suasana kekuatan secara angkatan, secara pemerintahan, maka itulah yang sebagai penguasa resmi. Ya. Oleh sebab itu para ulama yang hidup di masa itu, mereka tidak pernah mengatakan apa yang terjadi di masa Abbasiyah ini sebagai Khawarij. Itu banyak terjadi juga di kalangan keluarga Bani Umayyah saling merebut kekuasaan, juga di kalangan Bani Abbasiyah juga terjadi perebutan kekuasaan, tapi bukan karena di hati dia mengkafirkan. Makanya yang memberontak kepada penguasa itu dibagi oleh dua macam oleh para ulama fikih. Ada kelompok yang berdasarkan keyakinan dia tujuannya alasan memperalat agama dengan hujah penguasa kafir, ini Khawarij. Ada yang disebut dengan bugot. Bugot ini motivasi utamanya duniawi, kekuasaan. Saya ingin jadi presiden karena ingin memiliki harta, kemewahan dunia. Ini disebut dalam hukum fikihnya bugot. Jadi orang yang memberontak itu. Kedua-duanya dicela dalam Islam. Ya, kedua-duanya tidak boleh hal itu. Dan bugot pun ada hukumnya yang tegas. Hukumnya bagaimana nanti? Itu disebutkan dalam kitab fikih oleh para ulama kita. Tapi ketika Abbasiyah sudah berkuasa mengendalikan kondisi, para ulama tabi'in saat itu yang hidup, itu kan di masa tabi'in mereka berkembang. Ya. Ulama-ulama tabi'in diam, tidak memprovokasi, ya. Karena ada fitnah dunia dalam merebut kekuasaan ini, mereka tidak ikut di dalam fitnah-fitnah yang akan membawa umat ke dalam kehancuran. Adapun isu yang disebarkan bahwa Abbasiyah banyak membunuh, dimaksudkan di situ barangkali dalam rangka terjadinya perebutan kekuasaan di antara ya seperti ini banyak sekali, bukannya karena Islam. Ya, selama Perang Dunia Kedua, pertama kedua itu berapa banyak korbannya kan gitu, udah mereka saling merebut wilayah, kekuasaan segala macam.
motivasinya dunia gitu. Ya. Tetapi apa yang terjadi itu sudah terjadi, kita informasi-informasi yang disampaikan pasti akan ada yang digelembungkan bahasa orangnya kalau di anggaran gitu ya. Maka kita informasi-informasi itu kayaknya kadang-kadang nggak masuk akal bagi seorang muslim akan melakukan perbuatan seperti itu gitu. Ya sebagai muslim yang bajingan sekali nggak akan mungkin, kadang-kadang berlebih-lebihan. Kalau ketika Bani Umayyah itu yang membuat riwayat, banyak orang Syiah seperti Abi Mikhnaf dalam Tarikh Bukhari, dia akan gelembungkan, digambarkan kebencian Bani Umayyah. Nah sebaliknya ketika Abbasiyah ini mencoba menguasai kekuasaan, mengendalikan kekuasaan saat itu, pasti akan ada isu-isu yang disebarkan. Seperti hari ini saja lah, ketika pemilu, wah ada pembunuhan di sana, ada ini macam-macam berita hoaxnya ada gitu kan. Nah kan kita juga teliti, ya, maka kita tidak mengupas hal-hal yang tidak ada hal yang karena tidak disampaikan itu oleh para tokoh-tokoh ulama yang muktamad melihat mereka riwayat-riwayat, semua riwayat-riwayat bahkan rawi-rawinya banyak yang apa namanya, para orang-orang Syiah kadang-kadang, ataupun memang orang-orang yang pro kepada Bani Umayyah, dia buat semacam hal-hal seperti itu. Kadang-kadang masa suatu kejadian-kejadian yang mungkin tidak masuk akal, ya, jangankan seorang orang kafir aja mungkin buat itu, apalagi seorang muslim begitu. Maka kita sebelumnya sudah saya katakan, di dalam membaca sejarah Islam kita lebih banyak berhusnuzon, dan kita menempatkan bahwa mereka itu dari segi ilmu, segi ketakwaan, dan dari segi kondisi ulamanya lebih baik daripada kondisi kita. Itu yang jelas dulu. Nah, pasti ada keadaan sehat dan semacam. Toh pembunuhan-pembunuhan tidak seperti sekejam di masa kita ini, dan mereka waktu itu peralatan ya senjata api belum ada. Mereka hanya pakai apa? Panah dan pedang, dan itu kan terbatas sekali kemampuan membunuhnya gitu kan. Nah, kemudian jaraknya, kalau sekarang orang pakai meriam sekali peluru kendali, sekali bom 100 200 orang, ribuan orang bisa habis kan gitu. Ya. Nah, maka kadang-kadang masa dalam satu kali pertempuran itu terjadi hal-hal yang kayaknya seperti peluru kendali yang menghabiskan orang, nggak mungkin. Tapi yang penting kita ambil kesimpulan, tilkal ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu kalau ulama kita menjawab fitnah-fitnah yang terjadi di sana masa dulu, itulah umat yang telah berlalu, kita mengambil ibrah, kita mengambil pelajaran. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, bagi kita adalah apa yang kita usahakan. Ya, tapi bagi kita adalah kita berharap agar Allah, kalau mereka telah berbuat zalim, kita tetap sebagaimana diajarkan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Apa yang mendasari atau melatar belakangi pergantian pemimpin dalam Islam, Ustaz, biasanya? Nah, banyak yang melatar belakangi, kalau meninggal sudah tidak mampu berkuasa, itu mereka tunjuk pemimpin-pemimpin berikutnya. Cuman di akhir Bani Umayyah itu kita lihat, pertama kan itu sudah di cucu-cucunya Abdul Malik. Ya, Abdul Malik punya anak, dan anak-anak dari anaknya itu, cucunya itu, yaitu sudah banyak yang jauh dari mengamalkan Islam yang benar, karena sudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran filsafat seperti Mu'tazilah atau Jam' Dirham. Kemudian juga sudah sunatullah biasanya, sesuatu yang sempurna akan kembali kurang gitu ya. Dan Allah ingin memperlihatkan ya bahwa kekuasaan mutlak itu tidak ada di tangan manusia. Ya, Allah akan berbagi kekuasaan itu kepada yang lainnya. Maka kadang-kadang yang menyebabkan adanya kezaliman, adanya tidak terkendalinya oleh pemimpin itu lagi bisa memimpin negara, bisa karena itu mereka di akhir-akhir Bani Umayyah itu memang kondisinya adalah khalifah yang diangkat itu sudah ada yang sangat muda sekali, yang sebagian belum berpengalaman, sebagian juga tadi yang kita sebutkan terlibat dalam pemikiran-pemikiran sebagai yang terakhir Marwan yang terakhir itu disebut dengan Marwan Himar atau diikap dengan Ja'di, ya, karena dia terpengaruh dari pemikiran Jam' Dirham. Nah, kemudian juga kalau kita lihat juga pengaruh dari ketidakstabilannya adalah perang suku yang sudah dimulai dengan mengajarkan ta'assub kepada fanatik kepada kesukuan.
Maka oleh sebab itu kita harus waspada. Kadang-kadang kita tidak menyadari dalam kearifan lokal itu kadang-kadang berefek kepada fanatik, kepada kesukuan. Sehingga terjadi pengusiran etnis tertentu dari daerah tertentu. Ini hal-hal yang akan perlu kita waspadai. Jadi kadang-kadang efeknya begitu. Jadi mohon dilihat hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi kisruh antar suku, ya bukan hanya antar agama tapi antar suku juga berbahaya. Kita lihat kadang-kadang taruhan antar kampung dan macam itu juga membahayakan lama-kelama kalau tidak ditasi lebih cepat. Akhirnya itu yang membuat kelemahan-kelemahan itu, ya di samping ya itu sunatullah. Kita yakin bahwa sesuatu tidak ada yang langgeng. Ya, sesuatu yang sudah sempurna akan kembali turun lagi. Ya begitulah kehidupan ini. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silahkan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa ini di mana? Dari Pak Sulaiman di Tanjung Balai, Ustaz. Silakan Pak Sulaiman. Ustaz, di zaman Rasul dulu dan sahabat, itu apa memang ada dulu wabah-wabah gitu, Ustaz? Seperti ini kan ada di Wuhan, Cina sana wabah sampai Penyakit gitu ya Pak ya? Penyakit yang mewabah gitu ya. Udah. Apakah ada zaman dahulu? Ya. Ustaz, zaman itu aja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ada, makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya juga menyarankan. Jika terjadi suatu wabah di suatu negeri, kamu jangan datang kepada negeri tersebut kecuali orang-orang yang memang memberikan bantuan medis. Ya, kemudian juga orang yang ada di situ pun tidak boleh keluar. Maka dia boleh keluar. Jadi, maka saat ada wabah dan beberapa masyayikh sudah menyampaikan nasihat ataupun sesuai dengan tuntunan agama kita. Itu pertama adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Gambaran bahwa bagaimana lemahnya manusia ini, virus yang tidak nampak saja bisa. Kita ingat bagaimana Fir'aun diazab oleh Allah dengan belalang yang memakan semua pertanian mereka. Diazab dengan kutu. Diazab dengan kodok. Kodok tuh gimana? Kodok semua. Dipanci, dipriuk, di mana-mana kodok, digolkas kalau bahasa kita sekarang itu kodok semua. Ya. Kemudian ada lagi ri'ab. Hidung yang keluar darah terus, macam-macam azab Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita ingin pertama adalah menunjukkan bahwa hidup kita ini adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentukan semau-maunya. Ya, jika Allah berbuat sesuatu, berkehendak sesuatu pasti terjadi. Maka kita di sini adalah menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan manusia itu lemah, ya. Hanya penyakit sebegitu saja sudah kalah kabut manusia. Berarti kita ini apa? Ya. Ini kan sekarang orang seakan-akan ya cerita yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an itu khayalan gitu ya. Bagaimana dulu Fir'aun diazab dengan belalang, dengan kutu, dengan kodok gitu ya. Kemudian dihancurkannya kaum Samud, dihancurkan kaum Lut. Gimana kan gitu kadang-kadang ya. Nah, untuk mendekatkan sekarang bagian-bagian itu ada dalam kenyataan hidup kita dilihatkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Gimana? Ya, virus-virus itu menyerang. Nah, namun itu yang pertama, tawakal kepada Allah, kemudian bergantung kepada Allah, bertobat kepada Allah, menyadari bahwa sesuatu pasti ada juga sebabnya. Sebenarnya kata Rasulullah SAW, tidaklah menyebar zina di sebuah masyarakat kecuali akan orang turunkan suatu penyakit yang susah obatnya. Ya, dan itu perlu kita waspadai. Bahwa itu pasti asal dari maksiat dan Allah tidak akan asal sebuah negeri dalam ayat Allah kecuali dan itu pelakunya berbuat zalim. Itu yang pertama. Itu juga koreksi bagi kita. Kita kecil semua. Pelajaran bagi kita semua. Ya. Semoga juga itu kita lihat. Apa sih maksiat mungkin? Zina, makanan, semacam. Ya, sebenarnya yang menyebar kan itu diindikasi ada dari virus. Maka apa namanya? Lelawar atau apa itu. Ya. Ini kebenaran ajaran Islam. Semakin membuat kita yakin dengan ajaran Islam ini bahwa sesuatu yang diharamkan Allah SWT itu ada. Sebetulnya Allah tahu itu bermunasab buat manusia, itu saja. Maka kenapa Al-Quran itu dimulai di Bismillahirrahmanirrahim? Karena ajaran Al-Quran itu adalah turun zat yang maha pengasih, maha penyayang. Maka semua larang-larang itu adalah Allah sayang sama kita, hindari itu. Semua perintah-perintah Al-Quran itu adalah karena Allah sayang sama kita, lakukan untuk kebaikan, kebahagiaan kita. Itu aja kuncinya sebenarnya. Ya. Kemudian kita juga lakukan sebab-sebab untuk terhindar dari virus itu ya. Dengan sebab umpamanya dengan baca doa pagi sore.
Itu dilakukan. Ya, a'udzu kalimatan min syarri ma khalaq. Barang siapa membaca doa-doa ini, ya, Allahumma la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Disebutlah hadis orang baca-baca ini dan tidak akan ada yang mengusiknya dari penyakit atau binatang dan seterusnya. Banyak sekali doa-doa. Bacakan doa-doa itu setiap pagi sore itu harus kita baca. Ya. Allah min asra khaira hadal khaira ma'dahu a'udzu bika min syarri hadal syarri ba'dahu. Banyak sekali Allah mas'al afwa fi dunya wal akhirah as'aluka afwa wal afiyah fi dini dunya wa ahli wa mali. Itu kita baca doa-doa itu. Kita insya Allah itu pertama dulu penjagaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu melindungi kita ini. Di samping juga kita melakukan anjuran-anjuran medis atau memakai masker segala macamnya. Itu enggak masalah. Tapi kita jangan juga terlalu istilahnya Khawatir, takut. berlebihan, ya boleh. Ya, segala sesuatu yang tidak terdekat Allah untuk menimpa kita tidak akan menimpa kita. Maka di situlah kita beriman. Ya, makanya kenapa Rasulullah tidak melarang orang ada di dalam itu? Apakah dia tidak terinfeksi, tidak kena virus nanti? Dia harus yakin kepada Allah SWT. Kalau saya tidak akan ditimpa, tidak. Itulah. Ya, ikuti itu. Jangan maksa keluar. Karena di antara hikmah yang lain adalah kalau dia memang nyata terinfeksi virus, dia tidak menyebar ke tempat yang lain, gitu kan? Nah, pernah terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sering sudah kita bahas ya, karena berkenaan dengan takdir ini. Jadi kita Umar bin Khattab setelah ditaklukkannya Abu Ubaidah dan para sahabat yaitu Baitul Maqdis, maka syarat dari Nasara waktu itu, jadi Baitul Maqdis itu nggak ada Yahudi waktu Islam menaklukkan itu nggak ada Yahudi ya, karena Yahudi telah diusir oleh Romawi ke berbagai daerah, sehingga yang tinggal di Baitul Maqdis itu hanyalah orang Nasrani. Nah, ketika Nasrani tinggal di situ, Islam menaklukkan, saat itu pimpinan Nasrani mengambil syarat khalifah yang menerima langsung kunci Baitul Maqdis itu. Karena sampai hari ini tuh ada kalau yang pergi ke Masjid Aqsa itu ada pagar, sebelum ke Masjid Aqsa itu ada pagar tembok besar, itu yang Baitul Maqdis, di dalam itu Baitul Maqdis. Nah, dulunya hidup di situ orang Nasrani dan orang Muslim. Nah, ketika itu Umar mau berangkat dan ke perjalanan terdengar ada wabah penyakit taun di sana. Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang punya ilmu dari Rasulullah tentang masalah ini nih? Ya, itu kalau nggak salah sahabat yang meriwayatkan hadis itu lagi buang hajat, kemudian tidak hadir saat Umar bertanya. Akhirnya Umar beristihad, kalau begitu kita undur dulu waktu kita masuk ke Syam sampai taun reda. Wabah ini reda. Seorang sahabat mengatakan, "Atafiru min qadarillah ya mu'minin?" Nah, ada sahabat mengatakan, "Engkau lari dari takdir Allah ya mu'min, kenapa kita tidak pergi saja? Langsung aja kita ke sana, kalau iya kita kena virus ya kena, kalau enggak ya enggak, kenapain? Tawakal saya sama Allah ke ini ya." Nah, Umar bin Khattab dengan keilmuan yang tinggi apa katanya? Naam nafiru min qadarillah qadarillah. Iya, kita lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya. Jadi kalau kita di luar nggak boleh masuk di sana. Padahal memang ada tuntunan hadis Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka Umar mengatakan, iya kita lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lainnya. Kemudian Umar mencontohkan bagaimana kalau salah seorang kalian ya mengembala ternaknya di padang rumput yang kering kerontang, yang tidak ada rumputnya. Apakah dia tetap di situ atau dia cari padang rumput yang rimbun yang bisa dimakan oleh ternak? Pasti dia bawa ke tempat itu. Jadi ada optimal usaha kita juga ada. Ya, ada usaha kita. Nah begitu, ada kejadian itu di masa sahabat ada, ya di masa Umar bin Khattab itu terjadi. Dan bagaimana sikap Umar bin Khattab begitu? Ya, maka petunjuk Rasulullah SAW ada dalam hadisnya, orang yang di wilayah itu tidak boleh lari keluar, dan orang yang di luar pun jika tidak dalam rangka ada kepentingan yang mendesak seperti menyelamatkan seperti yang orang yang tidak terinfeksi, medis segala macam, ya itu tidak dibenarkan ke sana. Nah itu tuntunan Islam. Ya. Maka ini satu hal yang kita ambil ada kesempurnaan Islam itu bagaimana dalam segala kondisi itu Islam sudah mengatur ya umatnya. Jika terjadi wabah, ini petunjuknya. Nah, ini sebetulnya kita tinggal belajar ya. Semoga Allah SWT memberikan sifat meredahkan ya isu ini. Allah menyelamatkan kita dan negara kita dan segala saudara-saudara kita yang beriman dari bahaya penyakit ini ya. Dan kita juga memohon kepada Allah SWT agar ini dapat membuatkan pelajaran bagi manusia tentang kekuasaan Allah yang Maha Kuasa, ya, tentang betapa banyaknya ibrah yang Allah telah gambarkan dalam sejarah, dalam Al-Quran, umat yang berlalu, yang ingkar, yang kufur kepada Allah, Allah balasi dengan azab yang kadang-kadang mereka sangat hal yang sepele menurut mereka seperti kutu, seperti belalang, seperti kodok, ya. Jika Allah menghendaki, Allah punya bala tentara yang kita tidak tahu jumlahnya. Bisa angin, ya, bisa debu, bisa asap, dan macam-macam. Hujan. Ya. Oleh sebab itu, maka tiada jalan solusi kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah SWT
peringatan terakhir adalah jangan menyebar hoax, berita-berita yang tidak jelas. Iya. Itu yang saya ingatkan lagi. Sehingga menyebabkan kegaduhan, kecemasan yang berlebihan di tengah masyarakat. Ini nggak boleh kita. Ya, nggak boleh kita membuat isu-isu, mengkaitkan kejadian ini, merangkai. Disebut dengan ilmu cocok lagi, kemudian buat semacam skema. Ini sudah dibacakan hadis, dikait-kaitkan dengan sesuatu masalah. Ya, ini tanda hari kiamat lagi, kemudian membuat cerita-cerita. Jauhi hal-hal itu, tapi kita sibukkan diri kita adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir tadi yang saya ingatkan kembali, jangan sebarkan hoax, berita-berita yang tidak jelas tentang hal yang berkenaan dengan ini atau hal yang lainnya. Ya, karena seorang mukmin diharamkan menakut-nakuti saudara sesama mukmin. Makanya seorang sahabat ya tidur itu ditarik tali pedangnya atau ditakuti dengan tali oleh seorang sahabat lain. La tura'il mu'min la yura'il mu'min. Atau kata Rasulullah, jangan seorang mukmin menakut-nakuti, mengejutkan saudara yang lain. Apalagi mengejutkan saja nggak boleh. Bagaimana dengan menakut-nakuti yang berlebih-lebihan? Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir kami bacakan dari pesan singkat dari Az-Zahra yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Anda ingin bertanya apakah pada zaman Bani Abbasiyah juga muncul kelompok-kelompok Muslim atau Islam yang saling berselisih dalam pandangan politik seperti sekarang ini? Nah, bagaimana strategi khalifah dalam meredam hal-hal tersebut? Ada, sudah kita ceritakan. Mulai dari masa Abi Thalib, ya adanya Khawarij, ya. Kemudian perselisihnya antara Ali dengan pandangan politik juga, ya kan? Ali bin Thalib dengan Muawiyah. Kemudian akhirnya bagaimana solusinya? Bagaimana di antaranya puji Rasulullah SAW apa perbuatan Hasan? Dipuji ketika Hasan telah mengalah, menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, dan itu sudah digambarkan dalam sabda Rasulullah memuji Hasan ini dalam sebuah hadis, Inna min hadza sayyidun sayuslihullahu bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Anakku ini adalah tokoh, ya, tokoh yang mulia. Allah akan menyelesaikan perselisihan dua kelompok kaum muslimin dengannya. Sehingganya ketika Hasan menyerahkan kekuasaan itu, nah inilah kemuliaan, ya, diserahkan oleh dia kepada Muawiyah dan dia dipuji oleh Rasulullah SAW, dan ketika itu kaum muslimin kembali bersatu di bawah khalifah yang satu. Dan ini sebetulnya ya selalu mengalah dan hal-hal seperti ini Rasulullah SAW lebih memuji sifat-sifat seperti itu. Itu solusi yang dilakukan dan ini solusi yang terbaik yang terjadi yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Kemudian masalah perselisihan itu sudah ada Khawarij yang selalu mengerorong kekuasaan, ya, mulai dari masa Ali bin Thalib sampai masa Abbasiyah sampai hari kiamat. Karena Rasulullah menyebutkan mereka akan ada sampai hari kiamat. Kulli ma quti'a, ya, setiap diputus rantai-rantainya, dihancurkan, diperandakan kekuatan mereka, mereka akan muncul lagi. Mereka akan muncul lagi dan begitu. Tempat ini, tempat lain gitu. Tetapi satu faedah yang disebutkan para ulama, ada satu hal yang menolong. Seandainya Khawarij itu bersatu, mungkin kaum muslimin berat menghadapi mereka. Tapi keberuntungan adalah Khawarij ini sifatnya adalah sangat mudah berpecah belah. Makanya di masa Ali bin Thalib saja berapa kelompok mereka. Ya, di masa Muawiyah itu ada berapa kelompok. Di masa Khilafah Bani Umayyah ada namanya An-Najdah, ya, ada namanya Safariyah, ada namanya Ibadiyah, ada namanya lagi Al-Azariqah. Ya, ini semuanya tokoh-tokohnya awalnya satu kelompok ini. Yang mau memerangi Muawiyah, memerangi Yazid, dan seterusnya waktu itu. Dan bergabung dengan Abdullah bin Zubair. Namun setelah mereka menguji Abdullah bin Zubair tentang pandangan Abdullah bin Zubair kepada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, tidak mau mencela seperti mereka, tidak mengkafirkan, mereka keluar dari pasukan Abdullah bin Zubair dan mereka kembali ke Kufah, dan dalam perjalanan mereka berselisih itu. Masing-masing punya jamaah sendiri dan ngambil daerah-daerah masing-masing. Nah, itu salah satu bagaimana Allah ada yang menyelamatkan juga kaum muslimin dari bahaya mereka dengan bentuk mereka itu sangat mudah berpecah belah dan saling dalam waktu yang sama saling memusuhi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih banyak atas kebersamaan antum para pendengar pemirsa pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada dalam penjelasan penyampaian saya hal-hal yang kurang pas dan kurang memuaskan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih juga pada teman-teman dari studio Raja 2 maupun dari yang lainnya yang merelay. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.